perhatikan ya. Di situ kan terlihat ya bahwasanya daya beli X1, pengangguran X2, ya kan? Kemudian tingkat kemiskinan adalah Y. Kemudian tanda panah ini, tanda panah yang ada di situ tuh. Ini yang di sini. Tanda panah itu nggak tiba-tiba muncul. Tanda panah itu artinya mempengaruhi. Kok bisa penulis ini bilang bahwasanya daya beli itu mempengaruhi tingkat kemiskinan gitu kan? Termasuk pengangguran. Karena memang ada teorinya. Hanya saja dalam pembangunan hipotesis di sini, di artikel ini tuh tidak dijelaskan. Tapi seenggaknya ada yang pada poin ini. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Di sini ini adalah pendapat dari penulis, tapi sayangnya tidak didukung oleh hasil penelitian empiris atau penelitian yang sejalan gitu, dan tidak didukung oleh pendapat ahli. Karena dia mengutip pendapatnya Sukirno nih. Pendapatnya Sukirno dia kan hanya jelasin tentang apa itu pengangguran ya kan. Jadi secara nggak langsung ini sebenarnya penjumlahan sih. Pengertian, di mana pengertian ini artinya jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Sebenarnya di sini dia hanya menjabarkan tentang pengertian, sementara kaitannya bagaimana sih X terhadap Y ini secara teoritis dan praktis hasil penelitiannya dia nggak jelasin. Iya nggak? Paham nggak nih yang teman-teman yang lain? Paham ya? Dibaca artikelnya. Kemudian tiba-tiba dia bisa ngomong di sini H1, daya beli masyarakat memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi yang ada di Indonesia. Dasarnya dari mana? Ada nggak? Dia ngomong dasar rujukannya ada nggak? Nggak ada. Hasil penelitian terdahulu yang bilang bahwasanya daya beli masyarakat berpengaruh negatif, nggak ada yang dia kutip. Tapi dari hasil penelitian ini, jika kalian akan meneliti dengan judul yang sama, berarti penelitiannya si peneliti ini, berarti kan udah ketahuan tuh hasilnya. Memang negatif ya, bisa kalian jadi rujukan. Tapi jangan hanya satu aja, ini kan penelitian 2019 ya, ditambah yang 2020, 2021, 2022, pasti udah ada. Kayak gitu. Clear ya sampai sini ya. Begitu juga untuk H2. Tiba-tiba kan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan. Sebenarnya kalau dari poin pengangguran ini, peneliti ini mengutip dari yang ini loh, pendapat pengangguran seringkali menjadi bla 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 sampai yang masalah sosial. Kan secara teori benar tuh. Tapi argumentasinya ini tidak didukung oleh penelitian sebelumnya. Dan tiba-tiba di sini pengangguran berpengaruh positif gitu. Padahal kan harusnya ada hasil penelitian terdahulu dan teori yang mendukung yang dia kutip gitu sebelum dia membangun sebuah hipotesis. Apa yang di sini bisa dipahami ya bagaimana cara membangun sebuah hipotesis penelitian. Clear? Oke. Kalau clear berarti saya minta dari tim kelompok untuk bisa menjelaskan dari setiap hipotesis penelitian kalian termasuk variabel X1 dan X2-nya apa aja dan Y-nya apa. Ditulis nanti di papan tulis. Ayo kita buktikan apakah kalian benar-benar paham atau tidak.